Rasmus Hojlund berpotensi debut bersama MU lawan Nottingham Forest. Rasmus Hojlund berpotensi menjalani debutnya di Manchester United pada akhir pekan ini. Lawan yang akan dihadapi adalah Nottingham Forest. Hojlund resmi bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Dia didatangkan dari Atalanta dengan biaya yang mencapai 75 juta euro. Namun sayangnya Hojlund masih belum bisa dimainkan setelah bergabung dengan Manchester United. Dia mengalami cedera punggung saat pramusim Atalanta. Akibat cedera itu, Hojlund melewatkan 2 pertandingan Manchester United di Premier League. Dia tidak masuk skuad saat mereka menang 1-0 atas Wolverhampton dan kalah 0-2 dari Tottenham. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest di pekan ketiga Premier League pada akhir pekan ini. Kedua tim akan bertanding di Old Trafford pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 malam WIB. Hojlund berpotensi menjalani debutnya pada laga ini. The Sun melaporkan bahwa Manchester United berharap dia setidaknya bisa duduk di bangku cadangan saat menghadapi Forest. Erik ten Hag memilih untuk memainkan Marcus Rashford di lini depan saat melawan Wolves dan Spurs sejauh ini. Namun, keputusan tersebut tidak berhasil. Setan Merah hanya mampu mencetak 1 gol dari 2 laga di Premier League dan satu-satunya gol itu dicetak Rafael Varane. Penggemar MU pasti berharap Hojlund bisa menjadi orang yang bisa memecahkan masalah di lini depan mereka musim ini. Saat ini, pasukan Erik ten Hag menempati peringkat ke-12 di klasemen sementara dengan 3 poin. Kemenangan atas Nottingham bisa memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sofyan Amrabat didepak dari skuad Fiorentina, jadi pindah ke MU. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Sofyan Amrabat. Gelandang asal Maroko itu baru-baru ini didepak dari skuad Fiorentina setelah ia dilaporkan akan pindah ke Manchester United. Sudah bukan rahasia lagi jika Amrabat ingin meninggalkan Fiorentina. Sang gelandang ingin pindah ke klub yang lebih besar agar perkembangan karirnya menjadi lebih baik. Amrabat sendiri dirumorkan akan pindah ke Inggris. Manchester United dilaporkan tertarik untuk memboyong sang gelandang di musim panas ini. Tanda-tanda Amrabat bergabung denganmu sudah semakin terlihat. Sang gelandang baru-baru ini didepak dari skuad Fiorentina. Indikasi Amrabat akan pindah klub ini terlihat dari susunan pemain Fiorentina baru-baru ini. Tim asal Florence itu rencananya akan berhadapan dengan Rapid Vienna. Pertandingan ini digelar untuk kualifikasi UEFA Conference League 2032/2024. Fiorentina mengumumkan ada 24 pemain yang akan dilibatkan dalam laga tandang tersebut. Namun tidak ada nama Amrabat dalam daftar tersebut. Menurut laporan yang dikeluarkan Calcio Mercato, Amrabat memang saat ini sudah disisihkan dari skuad Fiorentina. Sejak awal pekan kemarin, ia diminta berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Fiorentina menilai sang gelandang sudah tidak fokus untuk membela La Viola, jadi ia hanya akan jadi beban jika dilibatkan di laga ini. Amrabat dan Fiorentina sendiri dikabarkan saat ini menunggu Manchester United untuk lekas menuntaskan transfer ini. Menurut laporan yang beredar, Manchester United sedang mencoba untuk menuntaskan transfer sang gelandang. Mereka dikabarkan akan bertemu dengan Fiorentina pada pekan ini agar transfer sang gelandang bisa lekas kelar. Mason Mount di Manchester United, butuh waktu atau investasi bodong? Performa Mason Mount di Manchester United di laga-laga awal dipertanyakan. Mungkinkah sang pemain butuh waktu atau justru investasi bodong? Kepindahan Mount ke Man United lumayan mengejutkan. Selain karena proses transfernya yang cepat, pemain yang dibeli dari Chelsea ini ditebus seharga 64,2 juta euro. Yap, bukan harga yang murah. Kejutannya tidak sampai di situ. Saat diperkenalkan secara resmi lewat akun resmi Man United, Mount langsung memakai nomor keramat, yaitu nomor 7. Harga dan nomor punggung membuat banyak orang menanti penampilan Mount di lapangan. Sebetulnya, sejago apa sih pemain berusia 24 tahun itu? Mount sudah dimainkan dalam 2 laga pertama Man United. Ia bermain langsung sebagai starter dalam 2 laga tersebut. Pemain asal Inggris itu belum pernah bermain penuh. Ia hanya memainkan 68 menit kala berjumpa Wolverhampton dan 85 menit saat melawan Tottenham. Kalau dilihat dari segi statistik, Mount tampil mengecewakan.
Bahkan dirinya tidak bisa dibilang bermain sesuai dengan standar yang diharapkan. Kalau dilihat dari 2 laga awal saja, tentu terlalu cepat menyimpulkan Mount adalah investasi bodong. Toh, persoalan terbesar orang-orang khawatir dengan penampilannya dipengaruhi 2 hal yang disebutkan di atas. Pertama, soal harganya. Kedua, nomor punggung yang dikenakannya. Ekspektasi yang disematkan orang-orang jadi kelewat tinggi. Meski begitu, bukan berarti Mount dipastikan membaik seiring berjalannya waktu. Melihat sebaik apa performa Mount bakal sangat terkait dengan sistem tim. Selama Mount cepat beradaptasi, maka permainannya akan semakin enak dilihat. Atau kemungkinan terburuknya, Mount bisa jadi berakhir seperti Donny van de Beek. Pemain yang terbilang lumayan, tetapi tidak berguna di dalam sistem Man United. Roy Keane ke Marcus Rashford, jangan kayak anak kecil, lah. Marcus Rashford dapat kritikan tajam dari legenda Manchester United, Roy Keane. Keane tahu Rashford tidak suka main sebagai penyerang tengah, tapi ia harus berikan hasil terbaik. Marcus Rashford sudah main sebagai starter di 2 laga awal Manchester United di Liga Inggris musim 2023-2024 ini. Rashford diplot sebagai penyerang tengah. Hasilnya, Rashford belum bisa cetak gol. Memang sih, ada penyerang tengah baru yakni Rasmus Hojlund, tapi sang pemain masih berjuang untuk pulih dari cedera. Roy Keane, legenda MU tahu betul kalau Marcus Rashford tidak senang main di posisi itu. Katanya, terlihat dari bagaimana Rashford menyentuh bola dan gestur tubuhnya. Dia kayak anak kecil saat main di posisi itu, penyerang tengah Red sindir Keane dilansir dari Sky Sports. Terlihat jelas, dia tidak senang main di posisi itu dan bahasa tubuhnya menunjukkan hal tersebut. Serta lihatlah dari sentuhan-sentuhannya yang makin jelas membuktikan dia tidak senang, tambahnya. Tapi dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik, dia harus membantu tim, tegas Keane. Sebelum musim dimulai, Marcus Rashford pernah mengungkapkan kalau dirinya memang lebih nyaman bermain di posisi penyerang sayap. Itu karena, Rashford bisa punya lebih banyak waktu dan momentum untuk berlari demi menciptakan peluang. Saya lebih suka bermain di sayap kiri, karena kalau sebagai penyerang tengah saya cuma punya sedikit ruang untuk berlari dan mencetak gol, jelasnya. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away. It's down